Nah, pemirsa, kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat potensi yang sangat luar biasa yang berada di Kabupaten Jember tercinta. Kali ini saya sedang berada di perumahan Mastrip dan saya akan melihat kreasi tanaman hias yang asli dibuat oleh warga Jember sendiri. Nah, pemirsa, mari ikuti saya. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah ketika kita melakukan hobi yang dibayar. Nah, hal inilah yang juga dilakukan oleh pasangan suami istri bernama Sandi dan Ana ini. Berawal dari hobi merawat tanaman, lalu mereka menekuni bisnis tanaman hias yang ternyata cukup menjanjikan. Tak hanya berhenti di situ, mereka juga terus melakukan inovasi dalam menjalankan bisnis yang masih jarang dilakukan oleh warga Jember ini. Akhirnya muncullah ide untuk berbisnis tanaman hias yang lucu dan unik. Meski usaha ini masih terbilang baru, berdiri sejak pertengahan tahun 2018, ternyata ketekunan mereka membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bisnis yang mereka jalani makin dilirik dan diminati oleh masyarakat luas. Tak hanya warga Jember saja, mereka juga melayani pemesanan dari luar kota. Hal itulah yang akhirnya membuat Sandi memutuskan keluar dari pekerjaannya di salah satu perusahaan BUMN dan memilih untuk melakoni usaha sendiri. Seiring berjalannya waktu, sang pemilik bisnis ini pun menyadari jika mereka harus terus mengikuti perkembangan teknologi, di mana mereka bisa menerapkan di dalam bisnisnya tersebut. Tak hanya itu, dalam ranah kreativitas hingga bidang pemasaran, sehingga dapat menarik calon konsumen untuk dapat membeli tanaman hiasnya tersebut. Seperti tanaman berjenis kokedama atau tanaman yang dibalut serabut kelapa dalam proses budidayanya ini. Mereka mendapatkan konsep tersebut dari ibu kota yang kemudian mereka terapkan di lingkup Kabupaten Jember. Dengan kegigihannya itulah usaha Sandi tersebut patut diacungi jempol. Dengan memaksimalkan teknologi, dalam waktu yang singkat pemasaran bisnis ini semakin melejit. Sebenarnya awal mulanya ide untuk membuat usaha ini bagaimana, Mas? Ya, jadi sebenarnya saya cukup lucu juga kalau mengingat momen-momen mengawali usaha ini seperti itu. Karena dulu awalnya adalah ketika rekan saya di luar kota itu ada yang menikah dan diberikan souvenir seperti ini gitu. Setelah kita pelajari, kok sepertinya bagus untuk dikembangkan. Nah, akhirnya lambat laun kita sudah menemukan beberapa supplier yang bisa mensupport kita untuk produknya ini sekarang. Akhirnya ini terbentuklah Anas Floris dengan andalannya adalah yang pertama adalah di kaktus. Anas Floris ini fokusnya memang ada di kaktus sukulen. Kemudian kita juga merambah ke indoor plant dan home decor, akhirnya seperti itu. Nah, untuk keunggulan kami adalah kami punya kiblat tanaman. Jadi kita nggak cuma sekedar jual tanaman hanya tanaman saja, tapi kita jual packaging juga seperti itu. Karena kita tahu rata-rata perumahan di Jember ini kan sudah maju pesat nih, dan tidak ada yang namanya lahan untuk berkebun. Nah, karena itu kita hadir untuk memberikan solusi bagaimana mereka tetap tampak cantik di dalam rumah, sekalipun mereka tidak ada tanah untuk berkebun seperti itu. Mengarah ke segmen ibu-ibu rumah tangga, baik pun sudah ibu rumah tangga maupun yang bekerja seperti itu. Di mana-mana yang namanya wanita itu pasti ingin rumahnya tampak cantik seperti itu, dan itu merupakan potensi bagi Anas Floris seperti itu. Mereka sangat antusias. Malah ada beberapa bilang, "Mbak, ini tanamannya bagus, gitu, unik seperti itu." Mereka antusias sekali untuk membeli akhirnya produk kita seperti itu, karena kembali lagi mereka beli dari sini, bawa pulang langsung ditaruh, udah cantik gitu loh, nggak perlu kotor-kotor lagi tangannya. Itu nilai plus kita di situ. Lalu apa yang membuat Mas Sandi sendiri untuk berlabuh menjadi pengusaha muda ini, Mas? Ya, memang saya mulai 2013 sudah bergabung di salah satu BUMN di Jember seperti itu. Dalam 5 tahun itu banyak sekali memang sudah kita pelajari. Jadi tidak cuma sekedar penghasilan yang kita dapatkan dari sana, tapi ilmu. Karena saya akhirnya terjun di perbankan dan 5 tahun itu saya jadi marketing ya, salah satu produk seperti itu, maka sampai dengan sekarang jiwa marketingnya masih kepakai. Jadi saya tidak merasa sayang atau eman gitu ya keluar dari perbankan akhirnya saya jualan, enggak, malah itu sangat mendukung
rintis ini seperti itu. Ini masih ada kesempatan besar Mbak untuk berkembang Mbak. Saya yakin itu seperti itu. Saya yakin bisa kedepannya bisa lebih besar lagi, lebih maju lagi. Paling tidak menginspirasi masyarakat Jember, siapapun itu, bahwa berkebun tidak harus punya lahan yang luas. Nah Mas, ini mungkin ada harapan melalui usaha Mas Sandi sendiri, baik untuk keluarga maupun masyarakat Jember sendiri Mas. Kita memang punya apa istilahnya, punya rencana, punya angan seperti itu, bahwa setiap konsumen yang berbelanja di tempat kita tidak ingin jual terpisah, jual lepas, jual putus gitu ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab moral bagaimana cara memberikan edukasi bertanam ya, bercocok tanam atau berkebun yang baik dan benar, seperti minimal seperti itu. Meskipun kami sih sebenarnya basicnya bukan tanaman, tapi semua ilmu bisa dipelajari seperti itu. Jadi paling tidak setiap tanaman yang dibeli di kita sudah bertumbuh kembang bagus di rumahnya, mereka bahagia, kita juga bahagia, seperti itu. Paling tidak itu intinya di situ. Jadi kita benar-benar punya tanggung jawab moral untuk membantu mereka mengembangkan tanaman yang mereka punya sendiri, seperti itu. Melalui usaha milik Sandi inilah diharapkan mampu menambah jumlah wirausaha yang ada di Kabupaten Jember, serta juga menambah minat masyarakat dalam mencintai lingkungan dengan cara merawat tanaman. Mengingat dengan keterbatasan lahan pun, tanaman jenis bonsai ini masih dapat dibudidayakan dengan baik, sehingga sangat cocok untuk pemukiman perkotaan. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai tanaman hias Anafloris yang ada di Kabupaten Jember. Dari Jember, Desi Suyatno Rosid Romansyah melaporkan.